Selamat malam, Pak Greg dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Oriza Arauna Marni Simanjuntak, NIM 22E10294. Pada hari ini, saya akan meringkas apa yang diberikan video oleh Pak Greg dan jurnal, dan saya juga akan menjawab pertanyaan yang ada di video YouTube Pak Greg berikan. Yang pertama, saya akan meringkas isi jurnal yang diberikan Pak Greg. Nah, di sini dibilang bahwa kontemplasi adalah meditasi dan menenangkan diri untuk kesehatan manusia, dan spiritual yang artinya sehat, yang diasumsikannya juga sehat. Dan menurut penelitian, kontemplasi dan meditasi membuat level kesehatan iman dan ketenangan pikiran meningkat. Dan tolak ukur iman salah satunya adalah dia bersama Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan tidak hanya beriman tetapi dengan aksi nyata juga. Nah, dan saat kontemplasi dan meditasi itu kan membuat kesehatan lebih meningkat. Nah, dari meningkat itu pikiran kita lebih tenang dan kita lebih harmonis dalam memberikan feedback kepada orang lain. Jadi lingkungan kita lebih harmonis dan dari diri kita. Dan transformasi kesehatan dipengaruhi oleh iman dan pikiran yang membuat lebih teratur dan meningkat dan lebih stabil. Nah, sebagaimana terungkap dalam kontemplasi, dapat dikaitkan dengan peningkatan pengalaman dan persepsi kepada kesehatan. Nah, pengalaman kontemplasi peserta ini diukur pada kesehatan umum, variabilitas detak jantung, dan indeks ensefalografi yang memberikan bukti dan yang konsisten bahwa kontemplasi iman dikaitkan dengan kesadaran kesehatan yang meningkat secara umum, sebagaimana terungkap melalui manfaat koheren dan bermakna. Spiritual berpusat pada hati, emosional keadaan sadar, santai dan waspada. Dan saya akan menjawab pertanyaan yang ada di video Pak Greg. Nah, bagaimana proses manusia mengetahui? Nah, proses manusia mengetahui dari pengalaman-pengalaman yang sudah mereka lalui. Nah, biasanya kan kalau kita mengalami suatu kejadian, kita dapat mengetahui bahwa kejadian ini benar atau tidak benar untuk diri kita. Misalnya kita melihat kejadian yang tidak benar, jadi kita mengetahui bahwa wah, kejadian ini tidak benar untuk kita. Nah, dan kita melihat nih kejadian yang benar, contohnya kayak menolong orang. Nah, ini kejadian itu jadi kita mengetahui bahwa kejadian ini benar untuk kita, bahwa kita harus terus menolong orang. Nah, contoh yang tidak benar itu tadi kayak melihat orang perundungan seperti itu. Nah, mengapa perlu manusia mengetahui? Manusia itu perlu mengetahui agar mereka bisa berkembang. Nah, kenapa perlu mengetahui agar bisa berkembang? Maksud saya dengan mereka mengetahui, mereka bisa jadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Jadi yang saya tadi bilang di soal nomor satu, jawaban nomor 1, bahwasanya saat kita mengetahui kejadian itu tidak benar, jadi kita berkembang. Nah, itulah sebabnya mengapa kita perlu mengetahui. Nah, apa saja yang membuat manusia semakin bijaksana? Nah, untuk membuat manusia semakin bijaksana itu dari pengalaman-pengalaman yang sudah mereka lalui. Saat mereka melakukan sebuah kesalahan dan ada yang mengoreksi mereka, itu yang membuat mereka menjadi lebih bijaksana agar tidak mengulangi kesalahan yang serupa di kedepannya. Seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat, dan maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Maaf, tadi saya juga akan sedikit menjelaskan tentang meditasi. Nah, meditasi ini kan untuk menenangkan pikiran agar menjadi lebih tenang untuk pribadi kita sendiri. Pak Greg menyuruh kami untuk bermeditasi, dan tadi saya sudah bermeditasi sekitar 4 menit. Saat saya bermeditasi, saya merasa lebih tenang dan saya bisa merasa bahwa
apa yang saya pikirkan selama ini, pikiran jahat itu tidak seharusnya saya pikirkan lebih dalam. Jadi saya bisa menjadi pribadi yang lebih berkembang dan lebih bijaksana. Sekian, terima kasih.